Praktikum 1, Program PLSQL by Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Pokok bahasan. Pertama ada pendahuluan, kedua deklarasi variabel, ketiga pemrograman dengan PLSQL. Tujuan pembelajaran. Pertama, untuk mengenal PLSQL. Yang kedua, mengenal blok PLSQL beserta bagiannya. Yang ketiga, memahami variabel dalam PLSQL. Yang keempat, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Yang kelima, memahami bagian executable dari PLSQL block. Yang keenam, menggunakan identifier secara benar. Yang ketujuh, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Pengertian PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language atau SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL. Yang pertama adalah terintegrasi, yang kedua adalah pengembangan program yang bersifat modular, yang ketiga adalah portable. Deklarasi variabel. Pertama yang akan kita bahas adalah struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada deklarasi, yang kedua bagian yang dapat dijalankan atau executable, yang ketiga bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Kemudian tipe-tipe dari blok. Yang pertama ada anonymous, seperti contoh di bawahnya, ada declare, begin, statement, exception, kemudian end. Lalu ada procedures, seperti yang di bawahnya. Lalu yang terakhir ada function, seperti yang ada di bawahnya. Kemudian penggunaan variabel. Yang pertama adalah untuk penyimpanan data sementara. Yang kedua adalah untuk memanipulasi nilai yang sudah tersimpan. Yang ketiga, variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Yang keempat, reusability. Yang kelima, variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Yang keenam, untuk memudahkan maintenance. Yang ketujuh, pada penggunaan modulus type dan modus row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Penanganan atau penggunaan variabel PLSQL. Yang pertama adalah dengan deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Yang kedua, menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Yang ketiga, suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Yang keempat, hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe dari variabel PLSQL. Yang pertama color, yang kedua composite, yang ketiga reference, yang keempat lob atau large object. Berikut adalah tipe-tipe data dari PLSQL. Tipe data boolean, contohnya adalah true. Tipe data date, contohnya adalah 25 Januari tahun 2000. Tipe data BLOB atau contohnya adalah foto. Tipe data long, contohnya adalah data percakapan. Tipe data number, contohnya adalah 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Tipe data B-file, contohnya adalah data film. Tipe data varchar 2, contohnya adalah nama kota. Deklarasi variabel PLSQL. Berikut ini adalah contoh cara mendeklarasikan dari variabel PLSQL.
Berikut adalah contoh dari deklarasi pendeklarasian variabel PLSQL. Kemudian inisialisasi variabel dan keyword. Berikut adalah contoh inisialisasi variabel. v_higher date titik 2 sama dengan petik 1 Januari 2001 dan seterusnya. Tipe data skalar. Yang pertama, variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Yang kedua, tipe data yang termasuk skalar yaitu number, character, date, dan boolean. Deklarasi variabel dengan atribut modulus type. Berikut adalah contoh-contohnya. Kemudian tipe data composite dan lob atau large object. Merupakan tipe data lob atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Misalnya adalah teks, grafik, image, video, dan suara. Kemudian ada variabel bind. Bind variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel, digunakan tanda titik 2. Berikut adalah contoh variabel bind. DBMS output.putLine. Bind variabel dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan dbms_output.put_line. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di-set on. Kemudian berikut ini ada contoh dbms_output.putLine. Kemudian berikut adalah latihan-latihan soal. Yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal? A. Declare v_id number 4. Legal. B. Declare v_x, v_y, v_z, varchar 2 dalam kurung 10 adalah ilegal. Declare v_birthdate, date not null adalah ilegal. D. Declare _in_stock boolean titik 2 sama dengan 1 adalah ilegal. Kemudian nomor 2. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. A. v_days_to_go titik 2 sama dengan v_do_date strip date adalah ilegal. B adalah ilegal, C adalah ilegal, D juga ilegal, E juga ilegal, F juga ilegal. Yang ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dengan perintah print untuk menampilkannya. Yang kedua, cara kedua menggunakan dbms_output.putLine. Jawabnya adalah yang pertama, set server output on variable v or varchar 2 30 begin. v_or titik 2 sama dengan I love Oracle dbms_output.put_line Oracle Indonesia and \print v_or. Kemudian yang keempat,
Latihan soal keempat, buatlah kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilai berikut ini. Berikut adalah jawabannya. Set server output on, declare v underscore char varchar 2 30 v underscore num number dalam kurung 2 begin v underscore char titik 2 sama dengan 42 adalah sebuah angka. V underscore number sama dengan to underscore number substring v underscore char 0 2 dbms underscore output dot put underscore line dalam kurung v underscore char dbms underscore output dot put underscore line v sama dalam kurung v underscore num n kemudian backslash. Sekian, terima kasih.